Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Agama Islam 4 akan mempresentasikan tentang implementasi akhlak kepada orang tua. Anggota kami terdiri dari Muhammad Saifur Anwar, Muhammad Muzakir Ma'ruf, saya Erni Aristiawati, Siti Mufatahatin, dan Ayu Dwi Wulandari. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa dari Arab ialah memiliki arti al-khulq, di mana arti tersebut adalah watak, kebiasaan, atau tabiat. Jadi secara istilah, akhlak merupakan salah satu kebiasaan atau perilaku seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas apapun tanpa berpikiran atau mempertimbangkan hal apapun. Orang tua, pengertian orang tua adalah seseorang, ayah atau ibu yang telah melahirkan kita, merawat kita dari kecil hingga kita dewasa. Sedangkan pengertian akhlak kepada orang tua adalah sikap kita sopan santun dan menghormati serta mengasihi orang tua kita dengan tulus dan dengan kasih sayang, baik orang tua kita masih ada maupun sudah tiada. Kewajiban berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak menghormati orang tua adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di antaranya, sayangilah, sopanlah, hormatilah, cintailah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak dengan sebaik-baiknya jika mereka telah berusia lanjut, dan janganlah kita membentaknya dengan perkataan Contoh berbakti kepada orang tua. Rasulullah bersabda, dari Asma binti Abu Bakar ia berkata, ibuku mendatangiku, sedangkan ia orang wanita musyrik di zaman Rasulullah. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah dengan mengatakan, ibuku mendatangiku dan dia menginginkanku berbakti kepadanya. Apakah aku boleh menyambung persaudaraanku dengan ibuku? Dijawabnya boleh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada orang tua menurut pendekatan rasional. Sedari kita lahir mulai dari bayi hingga dewasa, tentunya kita dirawat oleh kedua orang tua kita. Beliau merawat jasmani dan rohani sejak kecil, maka dari itu Allah mewasiatkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik pada ibu dan ayahnya. Cara berbuat baik kepada kedua orang tua. 1. Menaatinya dalam hal ma'ruf. 2. Mengikuti kemauan orang tua selama tidak bermaksiat kepada Allah. 3. Berinfak kepada mereka apabila sudah mampu atau dewasa. 4. Meminta ridho dan doa setiap melakukan sesuatu. 5. Tidak menghina dan berkata kasar kepadanya. Apabila orang tua sudah meninggal dunia, hendaklah kita pun merawat jenazahnya dengan memandikan, mensolatkan, serta mendoakan memohon ampunan bagi mereka yang telah tiada untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa selama hidup. Pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tua. 1. Dipanjangkan usianya, diperbanyak rezekinya, dikabulkan doa dan hajatnya, anak cucunya akan berbakti pula, dicintai keluarganya, serta Allah meridhoinya. G. Sebab-sebab durhaka kepada orang tua. 1. Kebodohan akan keutamaan kedua orang tua, dan kebodohan terhadap akibat yang akan ditanggungnya bila seseorang melakukan perbuatan durhaka kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dan adalah orang yang bodoh, dan oleh karena itu dikatakan, barang siapa yang bodoh akan suatu maka dia akan melanggarnya. Nomor 2, mengutamakan dan mendahulukan sebagian anaknya terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, syarat melarang perbuatan ini dan mengingatkan akibat yang akan ditimbulkan ketika datang Bishr bin Sa'ad kepada Nabi SAW untuk memberikan hadiah pada anaknya. Beliau berkata, apakah setiap anakmu menerima pemberian ini? Dia menjawab, tidak. Beliau berkata, jangan jadikan aku sebagai saksi kezaliman. Jadikan selain aku sebagai saksi. Tidakkah kamu suka mereka berbakti kepadamu secara sepadan? Jadi orang tua juga tidak boleh membeda-bedakan antara anak satu dan anak lainnya. Begitu pula anak juga harus berbakti kepada orang tua. Contoh seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Adapun contoh orang yang durhaka kepada orang tuanya dalam kehidupan nyata adalah sebagai berikut.
Ada seorang anak lelaki tunggal, hanya saja mulutnya suka bicara kotor dan kasar. Dia selalu melemparkan celaan dan mengumpat orang tuanya tanpa memperhatikan perasaan mereka, sering durhaka dan meremehkan ajaran agama Islam, bahkan tidak pernah taat atau memuliakan keduanya. Selalu saja menyakiti hati dengan kata-kata yang pedas. Kedurhakaannya semakin meningkat setelah ayahnya meninggal dunia. Ia berhati kasar terhadap sang ibu. Seringkali ibunya menasihatinya, namun ia malah mencelah ibunya. Padahal ia telah berumur 24 tahun, usia yang tidak seorang pun bisa mengendalikan keinginannya sebab ia dapat melawan siapa saja. Balasan orang durhaka kepada orang tua: 1. Disempitkan rezekinya. 2. Tidak dipanjangkan umurnya. 3. Amalnya tidak diangkat pada hari Kamis. 4. Pintu-pintu langit tidak dibuka untuk amalnya. 5. Allah akan memurkainya. 6. Keluarga dan tetangganya akan memurkainya. 7. Ditakutkan akan meninggal dalam keburukan. 8. Para malaikat dan orang-orang mukmin akan melaknatnya. 9. Doanya tidak dikabulkan. 10. Balasan yang akan diberikan di dunia dan di akhirat akan mendapatkan balasan. 11. Anak-anak dan cucunya mendurhakainya. 12. Balasan di akhirat haram masuk surga. Selanjutnya, J. Strategi mengatasi orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Setelah menganalisis masalah tentang sebab-sebab seseorang durhaka dan membantah kepada orang tuanya, maka bisa digunakan strategi untuk mengatasi persoalan tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah pendekatan kasih sayang terhadap anak. Yang kedua, kita harus memahami watak kepribadian anak. Yang ketiga, sediakan waktu, perhatian, dan kepedulian terhadap anak. Yang keempat, cara menyampaikan maksud yang komunikatif. Dan yang terakhir, perhatikan dan arahkan kualitas pergaulan anak. K. Analisis dan metode yang digunakan dalam pembelajaran akhlak kepada orang tua. Setelah meninjau beberapa permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam akhlak kepada orang tua, maka akhlak kepada orang tua itu sangatlah penting dalam kehidupan ini, karena berakhlak kepada orang tua memiliki tujuan yang tepat yang harus diterapkan. Dalam pembelajaran kepada peserta didik, adapun tujuan berakhlak kepada orang tua yaitu untuk menjadikan kehidupan yang sakinah, nyaman, dan damai dalam keluarga. Adapun metode-metode yang tepat yang digunakan dalam pembelajaran akhlak kepada orang tua yang akan disampaikan kepada para peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kisah. Yang kedua, metode amsal. Yang ketiga, metode targhib dan tarhib. Yang keempat, metode audiovisual. Yang keempat, metode mauizah. Yang keenam, metode ibrah. Kesimpulan, hormati dan sayangilah kedua orang tua kita selagi ada, manfaatkan kesempatan untuk menyenangkan dan berbakti. Meskipun terkadang selalu ada perbedaan pendapat dan pemikiran antara seorang anak dan orang tua, tetap hargai dan patuhilah dengan cara yang santun dan sopan, karena lebih baik kita sebagai anak bersikap mengalah dan merendah di hadapan orang tua kita, karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Apabila ada kekurangan atau kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya atau memberikan komentar atau sanggahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.